Halo semua, balik lagi di NV Writing dan kali ini kita akan bahas sesuatu ya. Ini sih bisa dibilang lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kan gue udah pernah nyoba bikin video ngomong ke kamera dan itu lumayan panjang lah. Gue cukup puas. Ternyata gue bisa ngomong setengah jam. Ya setengah jam ya. Ya oke, dan kali ini kita akan coba lagi ya dengan kamera yang berbeda tentunya. Kemarin itu gue pakai kamera HP, sekarang ya kamera kamera lah. Dan tempatnya masih di sini, masih belum ketemu tempat baru gua buat nge-record. Dan secepatnya sih harus kayak tempat baru ya, biar enak juga sih. Nah, apa yang mau kita bahas dalam nge-record kali ini? Yang pertama, iya tadi gue habis podcast sama teman gue si Robi Andoni, namanya. Dia bikin Robrek podcast ya di Spotify, teman-teman bisa lihat aja ntar. Terus ada satu pertanyaan dari dia yang bikin gue jadi mikir gitu. Mikir, ya jadi jadi kepikiran sih. Nggak jadi mikir tadi ya gue jadi mikir gimana cara jawabnya, dan sekarang gue jadi kepikiran dan gue mau bahas itu di sini. Jadi pertanyaannya tadi adalah gimana sih caranya seorang penulis itu menikmati kehidupan. Nah, oke. Tadi sih gue jawab ya karena penulis itu menikmati kehidupan dengan cara menjadikan kehidupan itu tersebut sebagai inspirasi gitu, sebagai apa ya, dasar untuk lahirnya karya-karya dari penulis. Dan karena sumber inspirasi utamanya adalah kehidupan, maka kehidupan tersebut tentu saja harus dinikmati dan ya harus disyukuri gitu kan oleh seorang penulis. Dan penulis juga memandang kehidupan dalam sudut pandang yang berbeda, bisa jadi beragam, bisa jadi kompleks, lebih rumit daripada yang orang biasa bayangkan. Namun ya intinya balik lagi ke situ sih. Penulis memahami sebuah peristiwa itu dapat menjadi inspirasi untuk sebuah ide-ide yang akan lahir gitu. Namun kemudian dalam ya perlindungan gue di kamar kayak gini sendirian, dan sekarang udah jam 11-an, dan mungkin di sekitar sini udah sedikit orang sih, masalahnya ada sedikit motor yang keluar juga kan. Entah mereka udah pada taat atau udah pada pulang kampung, cuma itu doang sih kemungkinannya. Gue jadi kepikiran gini, gimana sih caranya seorang penulis memaknai kehidupan. Nah, sementara kehidupan itu banyak step-step yang kita lalui gitu. Ada saat dimana kita benar-benar merasa bahwa ya kita memiliki memiliki sebuah momen dalam kehidupan dimana kita isinya hanya ceria-ceriaan, main-mainan, dan kehidupan yang menyenangkan sih saat kita masih kecil gitu kan. Beranjak ke usia yang sudah remaja, kita mulai mengenal cinta, kita mulai mengenal persahabatan, kita mulai mengenal baku hantam juga. Dan kita mulai diperkenalkan dengan kehidupan yang sebenarnya. Nah, setelah remaja kita proses menuju kedewasaan. Lanjut lagi, kita lebih kenal apa itu cinta dengan cara yang berbeda gitu. Kalau remaja itu bisa disebut ya monkey love atau cinta monyet gitu kan. Kita benar-benar suka karena penampilannya atau suka karena ya masih ada alasan gitu. Dan perjalanan menuju kedewasaan kita mengantarkan kita kepada cinta yang akhirnya tanpa alasan. Karena memang kata orang sih, gue nggak tahu juga, kata orang sih cinta tanpa alasan. Cuman ya bagi orang yang jarang ngerasain cinta kayak gue, nggak tahu sih alasannya ada atau enggak. Atau apa? Iya, kucing orangnya. Oke. Nah, terus masuklah kita kepada sesuatu di usia-usia seperti gue, usia
20 sampai 35 sih kalau yang gue baca. Itu kita masuk di quarter life crisis. Mungkin nggak semua orang merasakan. Ya btw gue habis nonton channelnya Calvin Mokaminang ya, yang bahas quarter life crisis. Jadi mungkin sebagian materinya kredit dari Bang Calvin. Ya, quarter life crisis itu apa ya? Sebuah proses bagaimana kita menanyakan ya, pada diri kita sendiri sih, terhadap eksistensi dari diri kita tersebut. Oke, jadi dari channelnya Calvin Makaminang tadi gue sedikit dengar nonton ya, bagaimana quarter life crisis ini menyangkut 3 hal gitu, yaitu scared, lonely, dan confused. Nah, scared itu adalah ketakutan. Nah, gue pengen bahas sedikit tentang quarter life crisis, tapi tentunya gue yang ngalamin ya. Kalau orang-orang yang ngalamin kan gue nggak tahu. Jadi nggak sebisa mungkin gak curhat, nggak bahas yang lain-lain. Cuman gue pengen sedikit bahas aja tentang quarter life crisis. Nah, yang pertama itu scared. Scared itu menurut gue adalah sebuah ketakutan tentang ya what's next gitu, tentang future yang masih uncertainty, dimana kita akan berpikir bahwa kita akan mencoba sesuatu ke depan, tapi kita mungkin masih sedikit takut gagal, sedikit takut mengalami kegagalan, dan itu pasti akan menimbulkan efek yang berdampak pada diri kita sendiri maupun orang lain gitu. Nah, dan juga mungkin ada ketakutan-ketakutan untuk mengambil pilihan-pilihan yang ada. Nah, dalam yang gue rasain sih emang ada sih ketakutan terhadap masa depan, dimana apa ya, tanggung jawabnya akan besar sih di masa depan. Kita nggak akan stay di titik ini dimana kita terus-terusan dapat jajan dari orang tua. Kita akan terus-terusan apa ya, hidup bergantung dengan orang lain. Kita harus survive untuk diri kita sendiri ya, karena ya mungkin gue akan bahas di satu video terpisah. Sebenarnya orang yang peduli sama kita, yang benar-benar peduli itu nggak ada. Ya literally gue bilang nggak ada karena nggak ada yang akan buat kita puas gitu. Mereka pasti ada kurangnya nanti, sebaik-baik apapun. Mau itu ya, kalau nyokap sih gue nggak tahu sih ya pedulinya sih itu apa, karena saya tidak merasakannya. Tapi kalau selain orang tua sih, selain nyokap lah, kalau orang tua sih gue masih bisa merasakan. Ya mereka peduli itu ada batasnya, karena ya nantilah di videonya akan gue jelasin karena apa. Jadi kita memang harus survive untuk diri kita sendiri apapun caranya gitu. Mau siapapun kita, mau kita adalah orang yang paling sempurna, adalah anak orang kaya, ya kita harus berusaha dari titik ini gimana kita akan survive gitu. Tapi ketakutan yang terjadi itu adalah bagaimana caranya kita untuk survive. Oke. Yang selanjutnya yang dirasakan oleh orang-orang dalam menghadapi quarter life crisis adalah lonely. Nah jujur, kalau dari gue pribadi, gue merasakan sih gimana ya, gue butuh apa ya, orang buat yang mengerti lah tentang kita gitu kan, yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya dan nggak minta kita buat jadi orang lain gitu kan, nggak minta kita untuk apa ya, selalu menuruti gitu, apa yang dia mau, dan dia pun bisa nerima bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri dengan dia. Meskipun ya kalian tahu gue se-introvert apa, dan gue pengen apa ya, most
my days itu adalah tentang kesendirian gitu. Ya gue mungkin ketemu sama orang bercanda-canda setiap hari, tapi titik paling comfort dalam hidup gue adalah saat gue sendiri gitu. Saat gue mungkin seperti ini, atau misalnya gue cuma main game atau cuma nonton video yang dimana gue sendiri gitu, nggak ada distraction dari orang lain, nggak ada gangguan dari siapapun. Itu lumayan apa ya, lumayan menyenangkan dalam diri gue. Tapi meski begitu, meski gue sangat suka kesendirian, gue tetap butuh orang. Ya, karena banyak hal yang nggak selesai dengan kita sendiri gitu. Kita butuh orang lain, dan paling tidak untuk sekedar bercerita atau berbagi keluh kesah, atau menumpahkan semua masalah bersama gitu. Oke, jadi itu sih tentang lonely. Kalau tentang confused mungkin berhubungan dengan scared tadi ya, karena dari kebingungan itulah kita akan merasa takut gitu. Kita bingung untuk menentukan pilihan, jadi resiko-resiko ketakutan itu akan muncul di otak kita ya. Oke, sedikit masalah life crisis, jadi quarter life crisis. Jadi itulah sih cara gue memaknai kehidupan sebagai seorang penulis amatiran, pastinya newbie yang nggak ada pengalamannya. Cuman ketika pertanyaan tadi diajukan, ya gue mikirnya sampai sejauh ini gitu, bahwa kehidupan itu bukan sekedar bangun pagi lihat keluar ada kalau dreamnya ada burung-burung yang sedang bernyanyi, ada orang-orang yang lagi macet-macetan sih kalau realita ya. Ada orang-orang yang emosian atau panas-panasan di siang hari, dan juga ketemu orang-orang yang capek kerja dan ngantuk di malam hari. Enggak, kehidupan itu sangat-sangat kompleks, dan cara kita untuk memaknai kehidupan pun ya menjadi kompleks, karena kehidupan itu memang kompleks, pada dasarnya memang kompleks gitu kan. Oke. Nah itu sih tadi sebuah pertanyaan ya yang diajukan, dan itu menurut gue bagus sekali pertanyaannya. Teman-teman nanti bisa lihat, bisa denger aja di podcast di Spotify ada kok. Dan selanjutnya gue mau itu sih, mau apa ya, mau sedikit cerita sih, karena emang judulnya cobain ngomong ke kamera kan, nggak ada topik lah istilah, nggak ada topik yang spesifik ya. Tadi gue udah bahas quarter life crisis sedikit yang gue tahu, yang pastinya masih banyak yang belum gue bahas. Mungkin teman-teman yang lagi ngalamin quarter life crisis bisa cerita di bawah juga gimana pengalamannya, perasaannya, dan sensasinya ngalamin hal tersebut. Atau mungkin teman-teman bawa santai aja, ya udah, teman-teman yakin di masa depan teman-teman akan sukses. Ya gue butuh apa ya, pendapat teman-teman sih, komen di bawah ya. Nah selanjutnya gue mau cerita nih, mungkin orang-orang banyak yang bertanya-tanya gimana awalnya gue bisa jadi penulis. Kemarin bener-beneran ada tuh yang nanya di Instagram, beberapa orang di DM, bang gimana awalnya mulainya jadi penulis. Dan tadi Robby juga nanya ya di podcast awalnya jadi penulis itu. Gue tadi nggak jelasin secara detail sih, karena podcastnya ada batasan waktunya kan, tapi gue akan jelasin di sini. Awalnya gue jadi penulis itu pertamanya ya gue mulai tertarik ke membaca buku gitu di kelas 2 SMP, dimana gue pertama kali disuruh ngeresensi novel terjemahan, dan gue pilih novel dari Mel Saliha, judulnya adalah Sheshe. Apa sih baca pokoknya XIE gitu, Sheshe nggak sih, ya itulah Sheshe ni Dai, yang di bawahnya tulisannya Hong Kong terima kasih cintamu. Itu menceritakan tentang seorang tenaga kerja Indonesia yang bertugas di Hong Kong, dan dia terjerat cinta dengan yang sama dengan
yang dicintai oleh majikannya yang kebetulan seumuran, orang-orang baru tamat kuliah juga sih kayak. Tapi itu pertama kali gue baca novel. Gue baca buku judul itu yang jujur itu yang pertama. Dan ketika gue nyari bukunya sekarang, gue lupa bahwa gue udah pernah nyerahin buku tersebut ke perpustakaan SMP gue. Kesel sih lumayan. Tapi dari sana gue apa ya, akhirnya gue nangis endingnya, beneran nangis. Itu novel pertama dan dari sedikit sekali novel yang bikin gue nangis. Dan ya berarti itu novel bagus, tapi itu bukan novel terjemahan, itu karangannya penulis Indonesia setahu gue. Mas Aliha itu orang Indonesia kan? Iya kayaknya sih orang Indonesia. Dan tapi guru SMP-nya gue percaya aja karena judulnya emang bahasa asing gitu kan. Dan di bawahnya ada dalam kurung lagi, mungkin dia nyangkanya di bawahnya itu adalah definisi dari yang di atas, padahal di ceritanya itu Indonesia banget lah. Nah terus dari sana kan gue mikir tuh, wih kok enak juga bikin buku gitu kan. Benar-benar gue pas ngebaca buku itu gue ngebayangin gue ada di sana gitu, ada di Hong Kong, sampai se-expert itu, nggak se-expert itu, sampai sedalam itu gue kalau baca buku gitu. Gue benar-benar ngerasa gue lagi ngelihat langsung, nggak ngelihat filmnya tapi ngelihat langsung orangnya ada di depan gue gitu. Dia berantem di depan gue, dia lagi main basket dan gue liatin dari tempat duduk misalnya. Dan dari sana gue berpikir sih, uh, udah lumayan nih, udah apa ya, istilahnya mungkin dari sana juga muncul jiwa-jiwa penulis dalam hidup gue. Padahal sebelumnya gue benci sekali yang namanya pelajaran bahasa Indonesia, dan sampai sekarang sih gue nggak pernah suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Karena yang paling gue nggak suka itu EYD sih, EYD, karena menurut gue kebanyakan aturan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari aturannya nggak sebanyak itu juga kan. Tapi dari sana tuh, dari kelas 2 SMP itu gue mulai sedikit-sedikit interest ke dunia baca dan tulis. Sebelumnya gue nggak pernah ya kan, mungkin gue pernah bilang sih, gue itu orang-orang yang tidak pernah terjebak ke jalur mainstream. cita-cita yang Cita-citanya membaca, cita-citanya dokter, hobinya membaca. Gue nggak pernah sama sekali. Gue dari kecil itu, sejak gue tahu cita-cita, gue cita-citanya jadi manajer atau jadi direktur lah. Gue gak pernah bercita-cita jadi dokter atau jadi insinyur atau semacamnya. Dan gue juga selalu buat hobi gue itu adalah, ya waktu kecil gue bilang sepak bola sih, meskipun gue nggak bisa mainnya. Gue nggak pernah bilang hobi gue membaca atau menonton TV atau tiduran, ada. Dan selanjut sampai mana tadi ya? Oke, sampai itu uh, gue mulai interest tuh ke membaca kan. Gue ya sebenarnya gak suka-suka juga baca novel, baca buku, karena lumayan susah kan. Gue butuh penerangan yang luar biasa untuk membaca sebuah buku agar gue bisa bacanya dengan jelas. Tapi nggak luar biasa juga sih, kayak gini kan. Mungkin perlu lampu tambahan, lampu belajar, karena gue bisa baca buku. Dan itu cukup annoying kan, cukup mengganggu juga ketika gue harus mulai baca. Harus gue set dulu tempatnya, dan gue nggak bisa sambil tiduran kan nggak enak ya. Kecuali dulu di lantai 2 rumah gue. Lantai 2 rumah itu emang kalau siang itu lumayan mantap sekali gue nulis di sana. Gue pernah tetapkan itu jadi kantor bahkan, tapi sekarang emang lagi dipakai sama orang. Dan gue nggak bisa di sana. Dan gue bisa baca itu di sana ya, bisa baca buku seharian di sana, atau bisa bener-bener sendiri lah di sana, kayak gue punya rumah sendiri waktu itu. Terus gue mulai mencoba menulis itu yang pertama kali itu kelas 3 SMP. Benar-benar coba pertama kali nulis cerpen sendiri. Alasannya karena teman gue yang ketua kelas tuh beberapa hari sebelumnya dia nulis cerpen yang dia itu kayak apa ya, suka-suka Jepang gak sih? Iya Jepang sih kayaknya. Jadi dia nulis cerpen yang
berbau-bau Jepang. Dan waktu itu kebetulan ceweknya teman gue itu dekat sama gue, dan dia bilang bahwa oh karyanya cowoknya bagus tuh. Terus gue baca kan, emang bagus sih. Dan gue terpikir gitu untuk buat sebuah cerpen yang ya genrenya romance tapi Indonesia. Nah, ya cerpen standar sih sebenarnya yang gue bikin pertama itu, yang namanya juga pertama kan. Tapi kemudian banyak yang bilang bagus. Ada dua kelas kayak nggak salah yang akhirnya tahu gue bikin cerpen dan mereka bilang itu bagus. Dan gue mulai mikir nih, tapi pas SMP kan itu udah kelas 3 dan mau UN juga, jadi dia uh, kegiatan menulisnya terhenti di sana dulu. Kemudian gue lanjut pas SMA, gue di asrama, dan di asrama itu banyak hal yang bisa gue pelajari dari sikap dan tingkah lakunya orang-orang, dari cara mereka melakukan sesuatu, cara mereka menyikapi berbagai hal yang terjadi lah. Gue bisa pelajari dan gue berpikir untuk menuangkan apa-apa yang udah gue dapat, gue pelajari dari mereka itu ke dalam sebuah cerita gitu. Akhirnya gue bikin cerpen di buku, ya udah buku isi 100 biasa kalau nggak salah ya. Dan gue biarkan mereka membaca gitu, teman-teman gue membaca, dan alhamdulillah responnya positif gitu. Banyak yang nggak banyak juga sih yang baca, dikit sebenarnya, karena yang cowok-cowok yang seasrama sama gue dikit kan, sampai 40 orang. Di habis itu mereka baca dan gue merasa bahwa ya gue bisa bisa dengan jujur menuangkan perasaan gue di sini. Saat di real life gue nggak tahu mau cerita sama siapa, gue tuh tipikal orang yang itu btw, yang gue takut cerita sama orang kalau endingnya dia akan marah-marah ke gue, atau dia akan nggak peduli dengan apa yang gue ceritain nih. Nah, artian nggak peduli, dia cuma bilang ya udah sabar aja gitu. Sabar pun menurut gue itu bukan jawaban, karena sebelum gue cerita sama lo, gue pasti udah sabar gitu kan. Meskipun nasihat sabar adalah nasihat yang baik gitu kan, tapi menurut gue nggak cukup dengan lo jawab sabar aja kalau orang cerita sama lo gitu. Lo perlu jawaban lain, lo perlu solusi lain lah. Karena gue seselektif itu cerita ke orang, pernah cerita ke teman juga tapi gagal ya, dan gue sakit hati sendiri. Akhirnya gue memilih untuk cerita ke sesuatu gitu. Gue menuangkan cerita gue dalam bentuk cerita lain. Artinya gue bercerita dalam cerita gue, cerita yang gue tulis. Dan akhirnya baru kelas 3, kelas 1, kelas 2 kan gue ngelanjutin cerpen yang buku itu, yang sekarang gak tahu di mana sih, kayaknya gue tinggal di SMA gue. Kelas 3 menjelang UN itu muncak sih semuanya. Dualisme IPA IPS yang gue rasain. Gue mau UN dengan jurusan gue IPA, tapi gue udah fix bakal ngambil kuliahnya jurusan IPS, jadi belajarnya harus 2 gitu. Dalam dualisme tersebut ya gue agak bingung ya mana yang harus gue prioritaskan, tapi nggak tahu juga mau nanya ke siapa gitu. Kemudian gue coba buat bikin sesuatu, bikin novel, dan akhirnya selesai. Selesainya Green tuh agak dramatis sih, Green yang novel pertama gue. Ntar Green yang ini kembali Green yang ini ya, ini novel pertama yang gue tulis di masa SMA gue. Dan yang akhirnya tepat di hari perpisahan itu gue berhasil menyelesaikan ini gitu. Tepat di hari perpisahan sekolah, malamnya kalau nggak salah. Itu sebelum asrama gue juga ada perpisahan, maksudnya ya untuk terakhir kali lah, malam terakhir gitu kan. Gue berhasil menyelesaikan novel itu, dan
baru sih, baru setahun kemudian ketemu sama tempat yang bisa nerbitinnya. Ya gue masih nggak tahu juga, masih polos banget masalah penerbitan waktu itu kan. Terus setelah gue tulis Green, ya sebenarnya sambil berjalan dan setelah gue nyelesain itu, gue jadi benar-benar berpikir bahwa ya ini adalah dunia buat gue. Di saat di dunia nyata gue cuma bisa memendam sendiri apa yang gue rasain, gue nggak pernah ngomong ke siapa-siapa. Di sini gue bisa bebas ngomong sama karakter siapapun yang gue bikin gitu. Yang paling memorable emang si Green, yang cewek pada karakter novel yang pertama gue sih. Itu benar-benar gue buat dia adalah orang yang paling akan enak buat gue ngobrol gitu, ngerti gak sih? Dia menjadi orang yang benar-benar ideal untuk gue cerita karakternya gimana, ya dia bersikap gitu, dia selembut itu ya. Dan kalau bisa dibilang sih emang dia orang yang gue cari gitu. Jadi uh, awal gue menulis dari itu gitu. Kemudian ya gue terus berusaha lah untuk mengembangkan lagi. Gue bikin puisi sering, bikin cerita-cerita pendek juga. Akhir-akhir ini gue mulai sering bikin, setahun 2 tahun terakhir. Sebelumnya fokus ke puisi doang sih. Kalau misalnya gue lagi curhat, gue bikin puisi mungkin, tapi nggak gue share sih. Cuman di itu aja, di apa ya, di binder gue. Kalau orang lain bindernya belakangnya gambar, gue bindernya belakangnya puisi. Saking nggak tahu juga sih bikin puisinya di mana gitu. Waduh. Terus ya itu awalnya dimana gue akhirnya bisa terjun ke dunia kepenulisan seperti sekarang. Dan ya itu sih yang bisa gue ceritain ya untuk awal dari gimana gue menjadi penulis. Dan alasan gue tetap menjadi penulis sebagai sekarang adalah ya itu tadi, karena gue bisa bebas, gue bisa apa ya, mencurahkan seluruh isi hati gue tanpa takut akan ada yang marah, tanpa peduli akan ada yang tersinggung, tanpa ragu akan ada yang berkata negatif, karena pasti ada orang-orang yang baca dan ya mereka akhirnya berkata negatif. Tapi gue udah nggak peduli. Gue yang penting gue ngomong aja. Kalau misalnya lo tertarik silahkan beli, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Dan ya akhirnya gue terjebak sekarang di sini, di dunia yang penuh kata-kata seperti yang gue bilang gitu. Gimana ya, sampai sekarang sih gue masih ngerasa bahwa emang menulis adalah cara terbaik gue untuk mengungkapkan apa yang sedang gue rasakan gitu. Di saat ya orang seperti gue yang emang lebih banyak sendiri dan nggak suka juga cerita-cerita masalah ke orang lain, itu mungkin akan bertumpuk sendiri di diri gue gitu. Akan beratnya di dalam sendirian gitu. Tapi dengan nulis sih pelan-pelan itu mulai bisa terobati lah. Dan ya gue juga cukup nyaman sih. Kalau misalnya yang di orang-orang lihat gue tuh ceria setiap hari gitu kan, gue ya enjoy aja, menikmati hidup. Sebenarnya itu adalah ya Bang Calvin tadi juga bilang sih, dia kayak gitu. Itu adalah dua sisi mata uang. Itu yang nah gitu. Misalnya itu sih dua sisi mata uang. Ini udah mulai blank gua. Berarti cuman segini sih waktu gua untuk ngomong di kamera. Dua sisi mata uang tuh kan, misalnya ada uang 500 tuh, ada angka 500. Nah ada burung garuda ya. Nah misalnya gua analogikan sisi baik yang tampak keluar adalah burung garuda, tapi di dalamnya adalah angka 500 yang benar-benar gue lagi nahan semuanya sendirian gitu. Dan dengan nulis ya sisi 500 itu, sisi 500-nya bisa keluar tanpa mengatakan bahwa ya ini jeleknya gitu. Itu ya
menurut gue sebuah miracle dari writing yang benar-benar gue rasain. Dan itu sih keuntungan terbesar buat gue, selain gue bisa berbagi sama kalian, bisa berbagi sama orang-orang yang baca karya gue, apapun itu, mereka bisa dapat pesan positif, mereka bisa dapat inspirasi. Tapi yang terpenting emang ya itu tadi, gue bisa terpuaskan dengan writing. Jadi mulu. Oke lah, itu aja mungkin sedikit ya, nggak panjang juga sih, cuman ya udahlah, daripada gue ngeblank dan ngomong jadi dan iya mulu, ya gue akhirin aja di sini. Kalau ada saran-saran untuk videonya silahkan komen di bawah, ntar gue coba pelajarin dan akan naik sih. Jangan lupa untuk ini agak alay ya, tapi jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Oh iya, btw jangan lupa follow Instagram and view rating ya, dan juga platform lain yang ada. Gue juga lagi nge-Wattpad nih sekarang, lagi ada beberapa cerita yang gue tulis di Wattpad, di Wattpad di Wattpad ya. Kalian mungkin bisa mampir ke sana kalau lagi gabut. Dan yes, sampai jumpa.